Shalom jemaat Tuhan, mari sore hari ini kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan dengan nyanyian syukur, pengagungan yang terbaik bagi Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita meninggikan Dia kepada Tuhan yang layak kita puji. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Tuhan, Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Oh, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya.
dipuji dan permuliakan di atas segala-galanya Tuhan. Bagimulah segala hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selamanya. Oh haleluya. Layaklah Tuhan dipuji, Raja atas seluruh bumi. Angkatlah suaramu, pujilah namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Layaklah Tuhan dipuji, Raja atas seluruh bumi. Angkatlah tanganmu, tinggikan namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Bagimu segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama dan berkata, layaklah Tuhan dipuji, Kaulah Raja, Raja atas seluruh bumi. Angkatlah suaramu, pujilah namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Layaklah Tuhan dipuji, Raja atas seluruh bumi. Ku angkat tanganku, tinggikan namanya, Yesus Allah Maha Kuasa. Dan bagimu oh Tuhan segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Bagimu segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Bagimu Tuhan segala pujian, hanya bagimu oh Tuhan, sampai selamanya. Oh Yesus Tuhan yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Oh, bagimu segala pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan. Dan bagimu segala pujian, sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya. Anak domba Allah yang duduk di tahta, layak memerintah selamanya.
sampai selamanya. Kau saja yang layak, hanya Engkau Tuhan. Biar seluruh bumi sujud menyembah kepada Raja yang maha mulia, sebab Dia maha besar dan berkuasa. Seluruh kuasa di surga dan di bumi dan di bawah bumi ada dalam genggaman tangannya. Biar segala ciptaannya sujud menyembah dengan takut dan hormat bagi anak domba yang bertahta dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Dia yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba, hanya bagi Dia. Yang bertahta dan anak domba, bagi Dia yang bertahta dan anak domba. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Segala puji dan hormat dan glory dan kuasa selamanya. Dia yang bertahta
Bapa di sorga, Engkau yang empunya langit, Engkau yang empunya bumi, Engkau yang punya hidup kami. Layak kami untuk mengangkat hati kami, suara kami, pikiran kami, untuk memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Karena memang Engkau layak kami puji, kami muliakan, karena Engkau telah mencintai kami luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan biarlah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ubah diri kami dari kemuliaan sampai kemuliaan yang sempurna, bertatap dengan juru selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Shalom teman-teman semua, para pendengar yang setia. Mari kita terus belajar akan firman Tuhan. Salah satu hal yang sangat penting itulah harapan. Kita mesti bangun harapan. Dan bagaimana kita membangun harapan kita? Via komunikasi. Kenapa, Sku? Karena kalau kita tidak melalui komunikasi, kita tidak mengerti. Dan kita tidak pernah lihat Allah, tidak pernah lihat sorga, tidak pernah melihat apa itu kemuliaan sorga. Tetapi dengan komunikasi ini kita bisa mencicipi. Nah, ini luar biasa. Inilah Tuhan kita. Jadi Dia akan memberikan kepada kita sesuatu cicipan. Ya. Semacam down payment gitu. Orang Belanda bilang voorskot. Jadi kita dikasih ini voorskotnya. Dan voorskot kita itu dimeteraikan, yaitu dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah satu meterai untuk kita yakini bahwa kita akan mendapat seluruh janji Allah secara keseluruhan. Nah, kita harus ingat manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu roh yang hijau di tengah, lalu hijau muda itu jiwa, lalu tubuh. Nah, jiwa ini terdiri dari kehendak, pikiran, dan emosi. Ya, saudaraku, jadi model manusia itu adalah jiwanya ini. Karena ini yang nanti akan menyampaikan sikap tubuh kita. Karena itu jiwa kita ini mesti mengalami perubahan. Nah, waktu orang berdosa, maka jiwanya itu rusak. Ini namanya pikirannya sudah berbeda. Oleh karena apa? Oleh karena dasarnya yaitu roh itu spirit itu mati. Waktu spirit kita mati, hubungan kita dengan Tuhan itu mulai putus. Dan oleh karena hubungan kita dengan Tuhan mulai putus, maka masuklah informasi dari roh iblis. Dan informasi ini buah pikiran kita juga. Ya, jadi ada 2 yang berbahaya, yaitu roh kita yang sudah mati sehingga tidak bisa hubungan dengan Tuhan, bisanya dengan roh setan. Ya, lalu pikiran kita, kehendak kita, emosi kita yang selalu menuju kepada yang jahat, tidak baik, rusak. Nah, karena itu Tuhan memberikan cara lebih dulu menangani bagaimana menangani roh kita. Roh kita ini dihidupkan lebih dulu supaya gandeng, supaya berhubungan dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui suara. Ini gelombang.
Ya, firman Tuhan itu roh. Lalu ditambah dengan Roh Kudus. Ya, jadi firman Tuhan itu seperti rel, saudaraku. Roh Kudus itu seperti minyaknya yang membuat lokomotif atau kendaraan itu bisa berjalan. Ya, sekarang model turbo. Nah, kalau lebih cepat lagi bisa terbang. Nah, saudaraku, roh kita kalau berhubungan dengan Tuhan, lalu kita mulai bisa mencicipi hal sorga. Itu yang disebut harapan. Karena itu harapan di dalam Alkitab itu digambarkan sebagai dua. Yaitu sebagai jangkar dan juga sebagai tali. Tali dalam perjanjian lama, kata tali itu juga mempunyai arti harapan. Ya, jadi kalau orang terbenam di lumpur rawa, lalu datanglah seutas tali, maka dia pegang, wah, harapannya jadi muncul. Ya, kalau tidak dia terbenam terus. Jadi kita melihat Tuhan memberikan kita suatu jangkar hidup supaya kita bisa bertahan melalui goncangan-goncangan hidup ini. Dan Tuhan adalah batu karang kita yang membuat hidup kita tidak tergoncangkan. Lalu pikiran kita harus terus ke atas, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. Karena itu betapa penting harapan itu. Selama tidak ada badai, jangkar ini sepertinya hanya hiasan di kapal, ditaruh di depan. Apa artinya? Cuma hiasan. Tapi begitu badai datang, maka jangkar ini harus dilepas. Untuk mencari apa? Mencari yaitu batu karang. Di mana kapal ini bisa lalu tidak goyah. Saudara, begitu juga kita. Jangan kita pikir, saya nggak perlu harapan. Yang penting sekarang bagaimana? Nah, nanti pada masanya tiba-tiba datang kesulitan, ya seperti sekarang ini, COVID-19. Kita tidak pernah mengalami ini sepanjang hidup kita. Ya. Dan saya katakan mungkin juga dari awal, dari Adam, tidak ada model virus seperti COVID ini. Yang begitu cepat menular. Ya, luar biasa. Karena itu saudaraku, goncangan itu tiba-tiba datang tanpa diundang. Sama seperti ombak. Seperti Yesus dibawa oleh murid-muridnya naik perahu. Dalam Markus 4 dikatakan tiba-tiba datanglah angin tofan. Tiba-tiba. Badai hidup dalam hidup kita kadang-kadang tiba-tiba. Ada orang yang suaminya mendadak mati barusan pamit. Lalu sebentar lagi dia dengar mati. Sebentar pamit naik kapal terbang mati. Tiba-tiba. Nah, kita mesti bisa sadar itu. Nah, oleh karena itu betapa pentingnya saat badai besar datang maka jangkar ini sangat dibutuhkan. Seperti dalam Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Iya, Yesus sebagai perintis. Dia artinya sebagai yang jalan di depan supaya memberi contoh ini loh. Ya, sehingga waktu Yesus mati, mereka berkata, aduh, harapan kita habis. Enggak, Lalu hari ketiga, Yesus bangkit. Harapan muncul. Nah itu, Yesus perintis. Nah pengharapan itu seperti sauh, jangkar yang kuat dan aman. Bagi apa, Bagi jiwa, bukan bagi spirit.
bagi jiwa. Karena hidup manusia itu ditandai dengan jiwanya. Ya, yaitu pikiran, kehendak, perasaannya. Kadang-kadang perasaan kita terpukul. Lalu kehendak yang sebetulnya kita mau, batal, hancur. Sehingga kita putus asa. Nah, betapa pentingnya asa ini, harapan ini. Harus kita bina. Kenapa? Tuhan juga memberitahu. Jangan saya pikir setelah COVID ini diketemukan vaksin, nanti sudah bisa, wah puji Tuhan, sekarang sudah aman-aman. Kata Tuhan, no. Kenapa saya katakan ini? Bukan untuk menakut-nakuti saudara, no. Sama sekali tidak. Tapi saya berkata, ini sekarang COVID ini Tuhan izinkan supaya kita itu melakukan persiapan. Kenapa? Karena mendatang itu jauh lebih besar masalahnya. Loh kok bisa dikatakan begitu? Ya itu karena firman Tuhan. Firman Tuhan memberitahu dalam Wahyu 6 ayat 16. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Iya, nanti kalau Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan murka, maka disitulah manusia baru, waduh, sudahlah lebih baik mati ya. Biar gunung-gunung, batu-batu menimpa kami supaya kami mati. Tapi heran, serta mati atau tidak itu tetap di tangan Tuhan. Nanti Tuhan izinkan orang yang minta-minta mati itu tidak bisa mati. Wih, ini sesuatu yang tidak pernah bukan? Kalau sekarang orang dor mati, ya toh? Tapi nanti dikatakan akan datang bencana yang begitu menyakitkan. Akan datang ya semacam kalajengking yang menyengat manusia. Dan orang itu kelabakan mereka mau minta mati. Seperti ditulis dalam Wahyu 9 ayat yang ke-6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Wah, jadi ada orang yang ketakutan sampai mati. Tapi lain kali, orang minta mati, maut ini menjauh. Kenapa begitu? Ya karena Tuhan izinkan begitu. How? Ini yang paling berat, Kalau orang pikir, aduh, buat tubuh ini, aduh nggak tahan, sudah dor mati, selesai. Tapi nanti Tuhan kata, orang minta mati, nggak bisa mati-mati. Bayangin, ini bukan saya menakut-nakuti, no, sama sekali tidak punya tendensi menakut-nakuti. Tapi maksud saya supaya saudara bersiap. Jangan sampai saudara masuk di hari yang celaka itu. Jangan sampai. Dan ini sudah mendekat. Karena Tuhan izinkan sekarang ini sebagai persiapan saya katakan. Kalau Anda tidak siap, nanti kalau Tuhan sudah datang di udara dan dia mau ambil anak-anaknya yang disebut rapture, pengangkatan. Saudara belum siap, sudah akan mengalami masa-masa itu. Masa kesukaran. Karena itu mari bangun harapanmu. Melalui apa? Harapan saudara bisa dibangun. Melalui yang paling kokoh. Siapa yang paling kokoh? Yesus. Allah dan Roh Kudus. Dua pribadi ini sengaja diutus Tuhan ke dunia. Sekarang ini lagi ribut ya. Bahwa Yesus dan Roh Kudus itu kadang-kadang disatukan.
Kalau kita jelas membaca Alkitab itu dengan mudah, orang-orang yang tidak sekolah teologi saja sebetulnya membaca Alkitab. Waktu Abram dia ada di tenda, datanglah 3 orang. Itu jelas 3 pribadi Allah. Dan yang 2 itu datang ke Lot. Itu juga pribadi Allah. Ya, kenapa saya katakan pribadi Allah? Karena mereka disembah. Kalau itu malaikat biasa, malaikat menolak. Malaikat yang baik ya, kalau iblis mau. Malaikat yang baik, no, jangan. Dan ada lagi, ya, 3 pribadi itu bisa makan. Kalau itu malaikat tidak bisa makan. Karena malaikat itu hanya spirit. Tapi Allah kita bukan spirit saja. Dia juga punya tubuh. Ya. Jadi 2 sumber harapan ini untuk perjalanan iman kita, yaitu yang pertama itu kitab suci, Alkitab. Roma 15 ayat yang keempat. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Sekarang sudah ada kitab suci. Karena itu iman kita harus dididik oleh Tuhan untuk mempercayai yang tidak kelihatan, tetapi yang dikatakan Tuhan dalam kitab suci. Dulu waktu perjanjian lama, itu tidak ada kitab suci. Ya, ada kitab Taurat saja. Tapi sebelumnya seperti Abram, dia tidak punya kitab Taurat. Ya, Yusuf tidak punya kitab Taurat. Kenapa mereka bisa mempunyai keyakinan? Karena Allah secara lebih jelas mendatangi mereka. Ya, seperti Yusuf, dia lihat dengan jelas mimpi, ya. Jadi seperti Abram, dia melihat dengan jelas kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang semacam itu Tuhan kurangi, ganti. Dengan apa? Dengan kitab yang tertulis. Supaya iman kita bukan bergantung pada penglihatan. Nangkep tidak, cara Tuhan itu bisa bergeser, tapi tidak lepas dari nama iman. Ya. Nah, Bapak Abraham itu tergantung dari firman Tuhan. Kamu nanti akan punya anak. Lihat itu bintang-bintang, itu jelas. Dia dengar audible gitu ya. Kamu akan punya anak. Dan dia percaya. Walaupun setelah itu dia tidak melihat, bukan? Sama akhirnya. Ya. Nah, kita dikasih firman Tuhan supaya kita berpegang teguh dengan apa yang ditulis. Melalui apa, melalui contoh-contoh dari orang-orang saleh dulu. Seperti Abraham, Ishak, Yakob, Daud, Musa. Bagaimana? Mereka itu tekun. Nah, dan selalu ada apa? Jalan keluar. Itu namanya penghiburan. Jadi karena itu betapa penting kalau sudah baca Alkitab, waduh, Daud menang. Wah, Musa bisa mengalami mujizat. Itu penghiburan, ya, supaya sudah tekun. Dan itu datang dari mana? Kitab suci. Karena bacalah cerita-cerita itu, Jadi itu bukan dongeng, itu dimaksudkan sebagai sumber ketekunan dan penghiburanmu supaya engkau punya harapan yang kokoh. Lalu Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Iya, oleh kekuatan Roh Kudus. Nah, sekarang Roh Kudus yang membuat
ya sesuatu itu, pengharapan itu makin kencang, makin luar biasa. Ya, sumbernya itu kitab suci, lalu diperbesar terus. Nah, begitu diperbesar itu seperti air gitu, air terjun berlimpah-limpah. Karena itu orang yang dengar firman Tuhan saja, tapi tidak dikuasai Roh Kudus, itu tetap ya kecil, ya pengharapannya. Pengharapan ini bisa makin limpah oleh kekuatan Roh Kudus. Betapa pentingnya ya sumbernya kitab suci, tapi untuk bisa limpah itu perlu kekuatan Roh Kudus. Karena itu kita tidak boleh lepas dari dua ini. Karena itu saya gambarkan seperti ini. Firman hidup, yaitu Yesus. Apa itu firman hidup? Yesus yang bangkit. Bukan Yesus yang terus tersalib. Karena itu pikiran saudara jangan hanya pada salib. Tapi juga Yesus yang ada di sorga. Yang punya kuasa. Ya. Nah itu seperti mata airnya. Lihat ini gambar. Ini mata air dari gunung. Ya, biasa kalau dari gunung itu bersih bukan main. Dan gunung batu seringkali digambarkan seperti Yesus. 1 Korintus 10 ayat 4 mengatakan, batu yang mengikuti kita itulah Kristus. Ya, itulah firman Tuhan. Dan ini seperti air sumbernya. Tapi lalu dicurahkan. Supaya lebih banyak yang menerima itu dengan kuasa Roh Kudus. Tapi yang paling penting apa? Bagaimana bisa tercurah? Kalau kita berada di bawah. Kalau kita di atas, nah mungkin memperoleh curahan itu. Kita mesti berada di bawah. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Hidup kita ini harus seperti anak kecil. Kalau kamu tidak berubah menjadi seperti anak-anak, kamu gak bisa masuk surga kata Tuhan. Nah ini yang paling Tuhan minta. Saya kalau melihat kenapa orang gagal ya. Karena satu ini. Dia sudah percaya ini orang Kristen. Kenapa orang Kristen gagal? Ya karena tidak mau merendahkan diri. Karena anugerah itu datang oleh hati yang rendah. Itu menarik. Galatia 4 ayat 5-7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Iya, betapa indahnya. Jadi kalau kita percaya Yesus, maka dia tebus. Ya, kita ditebus dari dosa supaya kita dibuka mata rohani kita dan kita mulai roh kita dihidupkan. Ya, sama seperti orang kalau kena stroke. Lalu mati tangannya. Kenapa? Karena syarafnya tidak bekerja. Ada nggak syarafnya? Ada. Loh, kenapa kok tidak bisa bekerja? Karena tidak berfungsi. Sama, roh kita juga begitu. Waktu orang berdosa, roh ini sudah tidak berfungsi untuk yang baik. Fungsinya selalu negatif. Ya. Karena itu kalau percaya Yesus, roh dihidupkan. Kalau roh dihidupkan, maka mulailah bisa connect dengan Roh Kudus, rohnya Kristus. Nah, sejak itu lalu bisa berkomunikasi. Tadi katakan roh anaknya. Karena itu dalam Alkitab kadang-kadang ditulis roh Allah. Tapi yang spesial seringkali disebut roh Kristus. Roh dari yang diurapi. Nah ini beda.
Waktu kita lahir baru, itu roh Allah. Tapi waktu kita mulai adakan komunikasi yang lebih intens, itu mulai roh Kristus. Pengurapan. Kalau kata pengurapan ini mulai pelantikan. Jadi kita sudah dikasih kuasa. Ini roh kuasa. Ada roh yang memeteraikan, tapi ada roh yang menjalankan. Ya, janji kekuatan itu melalui kuasa. Supaya kita bisa menjadi anak-anak yang bertumbuh. Selama anak itu tidak bertumbuh, dia nggak bisa mewarisi, jelas. Walaupun dia mewarisi, dia nggak pernah pegang. Dia masih di bawah tutor, kata Tuhan. Nah itu sudah masih mengerti. Kenapa banyak orang berpikir kalau saya sudah lahir baru, sudah ada Roh Kudus, nggak perlu kita minta kepenuhan. Saya berkata salah. Roh Kudus ini makin penuh supaya saudara, anak ini, sifat anak ini bukan tetap anak, tapi anak yang punya otoritas. Nah itu beda. Anak kecil dengan anak yang sudah dewasa itu beda. Tetap anak, ya, tapi punya kuasa menjadi ahli waris. Nah kalau orang sudah punya warisan itu harapan, ya. Rumah terbakar, saya punya warisan yang lebih. Lah, enggak apa-apa bukan? Kenapa? Karena ada harapan. Karena itu betapa pentingnya komunikasi ini. Di komputer, biasa kalau kita main komputer, kita tahu gambar semacam ini adalah ya data-data yang di udara. Untuk Apple kadang-kadang ditulis iCloud, ya. Jadi Google juga punya Google Drive gitu ya, ditaruh. Jadi di udara ini gelombang. Jadi kita bisa narik gelombang itu untuk kita connect. Nah, supaya kita memperoleh data yang ditaruh di atas udara. Nah sekarang ini sama dengan Tuhan. Allah kita itu menyimpan banyak perkara dalam sorga. Kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang berhasil? Karena kita kurang mendownload, ya, yaitu mengakses supaya teraplikasi. Saya melihat banyak orang masih minder dan sebagainya. Banyak orang nggak bisa membaca Alkitab itu, nggak bisa terbuka. Kenapa? Karena kurang memakai ini, ya, supaya dia memperoleh dari sorga. Ini namanya download hal-hal sorgawi. Jadi salah satu roh pengharapan. Supaya apa? Supaya jiwa kita kuat. Betapa pentingnya jiwa ini. Ya, kapan jiwamu butuh kuat? Kalau nanti sudah menghadapi masalah. Dari nenek moyang Israel itu Abraham, Ishak, Yakob. Benar? Yang tidak mengalami banyak masalah hanya sedikit, Ishak. Tapi Abraham mengalami, ya, rumah tangganya mengalami juga. Tapi Yakob, wah, segudang masalah. Rumah tangga juga, ya. Lalu dengan mertua juga, dengan saudara-saudara ipar juga, ya toh. Lalu dengan orang-orang Sikem juga, ya, karena anak-anaknya membunuh dan begitu banyak masalah. Nah, karena itu khusus untuk Yakob, Tuhan kasih khusus yang berbeda. Apa? Satu kali waktu dia mulai lari dari kakaknya yang mau membunuh. Membunuh, wah ini masalah besar ini. Ya, ini kakak ini, bukan orang lain. Kalau orang lain masih mending. Kakak, bayangin.
Nah, waktu dia keluar dari rumahnya, dia tiba di satu tempat, lalu dia mulai tidur di situ. Ini cerita bagus sekali. Kejadian 28 ayat 11 dan 12. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Iya, dia diliputi dengan ketakutan. Namun oleh karena dia dalam programnya Tuhan, karena dia nantinya itu memang Tuhan sudah lihat, waktu di kandungan pun Tuhan sudah lihat Yakob ini nanti akan betul-betul ya mau berjuang mati-matian dalam hal rohani. Nah, Tuhan itu melihat ke depan. Karena itu dia bisa memilih orang sebelum bahkan bakal keluar. Tuhan tahu sudah, orang ini nanti akan begini. Karena dia itu maha tahu. Ya. Nah, ia sampai di suatu tempat. Tempat apa? Ya tempat biasa. Di hutan, ya. Di tempat dikatakan, tapi heran. Tempat itu bisa diubah oleh Tuhan. Menjadi tempat yang spektakuler. Jadi ingat, jangan sudah komplain. Saya kok di sini ya, kalau di sini enggak bisa maju. Nah, kalau di tempatnya Pak Bekti ya bisa maju, siapa bilang? Ya. Sudah melihat Agustinus itu dia memulai karirnya rohani di kota kecil di Afrika. Hippo. Itu enggak ada di peta kadang-kadang. Kalau enggak peta yang betul-betul sampai teliti. Kota kecil, tapi pengaruhnya, gereja di sebelah barat ini dipengaruhi oleh Agustinus. Luar biasa, saudaraku. Termasuk juga doktrin-doktrin teologi ya tentang Tritunggal. Itu juga, saudaraku, orang ini bisa mengungkap, padahal dulu hidupnya ini enggak benar. Tapi dia bertobat oleh karena doa. Nah, oleh karena doa siapa? Ibunya yang bukan main berdoa. Ya, merangkul Tuhan, nobrok Tuhan. Iya Tuhan, ya lo harus Tuhan. Engkau ubahkan anak saya. Sehingga seperti ini, Yakob tiba di satu tempat itu berubah. Besoknya bangun dia dari mimpi yang sangat spektakuler itu. Dia berkata, ini rumah Allah tempat ini. Ini pintu gerbang sorga. Loh, bisa berubah. Nanti itu saya anjurkan bagi para alumnus dari STT kita yang mungkin di daerah-daerah. Jangan, waduh tempat saya kering. Loh, kalau tempatmu begitu, lalu kuasa Tuhan mengalir, engkau mungkin melakukan sesuatu yang diberi anugerah, mujizat besar terjadi. Apa yang terjadi? Wah, geger. Nah, ini saya kepingin dengar. Ada anak didik yang meskipun jauh, lalu, spektakuler. Kenapa? Diubah oleh Tuhan tempat itu. Tempat biasa menjadi tempat pertemuan dengan Allah. Sehingga tempat itulah yang disebut Betel. Ya, Betel itu artinya rumah Allah. Ya, kata-kata ia sampai. Nah, di situ kata sampai ini ternyata dipakai kata yang beda, pagah. Nah, pagah ini sebetulnya nobro. Ketemu nobro. Ya. Biasanya orang kalau butuh sesuatu pertolongan, dia lihat, dokter datang, dia lalu, dok, tolong dok, ditarik gitu, ya, saudaraku. Ini sama dengan Ruth,
waktu mau meninggalkan ya Moab, dia disuruh pulang, Rutin tidak mau. Orpa pulang, tapi Rutnya dikatakan mendesak ya pada Naomi. Nah doa kita yang model begitu, mendesak. Itu namanya dalam Lukas 11, doa yang tidak tahu malu. Minta bertalu-talu. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, Engkau tolong. Dan ini dilakukan juga oleh Tuhan Yesus. Dalam Yesaya 53 ayat 12 kata ini. Dikatakan dia bersyafaat untuk pemberontak-pemberontak. Itu kata syafaat itu. Pagah. Jadi, wah, Bapak tolonglah Bapak. Orang-orang ini memang walaupun menghina saya. Walaupun meludahi saya. Ampunilah Bapak. Wah, dia minta dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak berkata, oke, kalau mereka bertobat, aku tetap mau mengampuni. Walaupun mereka sudah menghina aku, menghina Engkau, Yesus begitu rupa. Tapi oleh karena doamu, aku dengarkan. Dahsyat. Ya, kita melihat, mengapa terjadi keajaiban seperti yang dialami oleh Yakub. Ini namanya mendownload keajaiban dari sorga. Apa masalahnya? Di mana rahasianya? Walaupun ini dilakukan secara jasmani, tapi punya nilai, value rohani. Ya, coba dibacakan. Kata Yesus kepada mereka. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Ia mengambil sebuah batu dan yang terletak di tempat itu. Tempat itu apa? Betel, rumah Allah. Ya, dipakainya sebagai apa? Alas kepala. Nah, yang jadi masalah kegagalan kita apa? Ya kepala kita ini. Pikiran kita. Yang tidak memakai pikiran Kristus. Tapi pikiran kita sendiri, kalau saya nggak bisa lah. Saya nggak bisa seperti Pak Bekti. Waduh, saya harapkan muncul orang-orang yang saya didik ini melebihi saya sebetulnya. Saya senang. Ya, anak saya, mantu saya, saudara-saudara semua pelayan Tuhan. Kalau bisa itu melebihi saya, itu saya senang malah. Kenapa? Karena saya ini lalu bisa ya yang lain, ngerjakan yang lain. Ya, saya doakan itu bahkan supaya muncul loh. Tapi ya mesti mempunyai satu ya seperti itu, paga itu. Ya, apa itu gambaran batu itu? Dalam 1 Korintus 10 dikatakan batu itulah Kristus. Itulah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu harus jadi alas pemikiranmu. Dasar justru pemikiranmu. Jangan tak pikir dulu firman Tuhan ini. Waduh, jangan firman Tuhan engkau pikirkan. Ya, tapi firman Tuhan itu menjadi dasar pikiranmu. Saya ulangi. Firman Tuhan jangan dipikirkan betul apa tidak. Firman Tuhan harus jadi dasar pikiranmu. Kalau itu betul menjadi dasar pikiranmu, pertama-tama hatimu mesti hancur. Karena itu dulu kalau saya baca Alkitab sering saya hancur hati, nangis. Aduh Tuhan, engkau ini kok begitu rupa mencintai kami. Engkau kok rela mati. Nah itu kelembutan hati kita ini sesuatu yang sangat penting. Ini yang Tuhan minta. Karena itu dalam Matius 21 ayat 42-44. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci
batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Saya dulu enggak pernah mikir mana yang lebih berat, hancur apa remuk. Ya toh, kok apa bedanya hancur sama remuk? Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan broken, itu hancur. Ya, tapi remuk itu grind him to powder, akan dikilas sampai lumat gitu, sampai jadi bubuk. Wah, ya. Jadi orang yang menaruh kepalanya di atas batu ini akan hatinya pecah. Tapi kalau nanti batu ini di atas kepala, maka dia akan lumat, binasa. Ya. Jadi kalau begitu, kita harus menaruh pikiran kita ini dasarnya itu firman Tuhan. Dan kalau ini terjadi, ini akan menjadi perbuatan ajaib. Ajaib. Karena itu saya sendiri mengalami begitu banyak keajaiban. Yang aneh-aneh. Ya, ajaib. Luar biasa, saudaraku. Beberapa kali mau mati saya ini. Tapi ajaib, Tuhan tolong. Tapi batu ini dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Oleh imam-imam, orang-orang Farisi, orang Saduki. Oh, Tuhan Yesus dibuang. Tapi menjadi batu penjuru. Sehingga jadi apa? Orang yang mau mengambil Yesus sebagai batu alas, terjadi apa? Perbuatan ajaib. Karena itu jangan sudah mengukur menurut, banyak orang itu mengukur gini, aduh saya enggak sekolahan tinggi, mana bisa. Saya enggak punya pengalaman, mana bisa. Ya, makanya Tuhan kasih contoh-contoh seperti gembala itu pengalamannya apa dalam perang. Apa toh? Enggak ada. Ya. Perangnya lawan binatang, bukan sama orang. Tapi kok bisa? Ya Tuhan mengajari. Firman Tuhan berkata gitu, Mazmur. Daud berkata, Tuhan mengajari aku berperang. Ajaib. Ya. Nah oleh karena itu saudara mesti mengalami yang namanya jiwamu ini loh. Mesti hancur. Nah, Tuhan kalau lihat hati yang hancur, Alkitab mengatakan Allah tidak menghina hati yang hancur. Jadi kalau saudara hancur hatimu, itu mulai terjadi kelembutan. Disitulah Allah mulai bisa membentuk hidupmu. Saya dulu diawali dengan banyak menangis dipakai Tuhan. Kelemahan saya begitu banyak. Ya, kesombongan saya dan sebagainya. Saya kurang menghargai orang dan sebagainya. Oleh karena saya dulu gagap, tapi memang agak termasuk pandai begitu. Jadi agak menyepelekan orang. Tapi Tuhan hajar. Hal yang begitu yang membuat saya mengerti, Tuhan itu tidak menilai latar belakang kita hebat atau tidak. Saya melihat orang-orang sederhana bisa dipakai Tuhan lebih hebat. Ya, saya sudah katakan tukang ledeng di Inggris, Smith Wigglesworth, dia bisa, bikin mujizat begitu banyak orang mati bangkit. Modi yang sekolahnya hanya SD, ya, jualannya jual sepatu,
Dia menjadi pembicara yang luar biasa. Walaupun cara berpakaian salah. Satu kali dia diundang di gereja yang begitu besar. Orang-orang pandai di situ. Dia pakai dasi, begitu naik. Orang semua ketawa. Mengejek dia. Kenapa? Masang dasi aja miring. Semua orang ketawa. Iya, kok ngundang pendeta seperti ini toh ya. Waduh, mereka mengejek. Tapi begitu mereka mengejek, ada gaungan suara nguang di ruangan itu. Mereka terdiam, loh ini suara apa ini? Sunyi senyap. Loh, ajaib enggak itu? Ajaib. Ya, mulai saat itu mereka enggak berani menghina. Bapaknya Mode ini doktor. Yang membantu dia itu doktor teologi. Padahal Mode tidak. Lo bayangin Karena itu jangan saudara kalau punya otakmu terisi itu lalu engkau sombong. Aduh sudah. Itu justru melawan yang namanya hakikatnya Tuhan. Ya. Jadi dasari pemikiran jiwamu ini dengan firman dulu. Ini yang memberikan iman. Dan kalau sudah punya iman, lakukan perbuatan imanmu. Dan salah satu yang paling penting itu berdoa. Apa tuh perbuatan iman? Doa. Karena itu saya lihat, kenapa gagal ya? Karena kurang berdoa saya berkata. Sudahlah. Engkau terus begitu paling ya muter-muter ya pengetahuanmu. Menurut apa? IQ saudara. Betul enggak? Lain. Kalau engkau berdoa lalu mulai mengakses kuasa Tuhan ini yang mustahil itu. Nanti bisa terjadi dalam hidupmu. Saya melihat di mata kepala saya sendiri, saya ke Pensacola waktu harus mengantarkan anak saya ke situ, ya apa yang terjadi, ya, wah, saya melihat dua orang pembicara, dua-dua ini mantan orang yang dipenjara. Yang pertama itulah Steve Hills, yang bikin KKR terus 5 tahun, tidak berhenti, seminggu 5 hari dia bikin KKR. Bayangin, selama 5 tahun. Ya, dulunya sama sekali tidak terkenal. Ya, bekas orang narkoba ditahan, masih ada gambarnya tuh. Bisa berubah. Ajaib. Ya, nah ajaib ini anugerah bukan? Kepada siapa Tuhan memberi anugerah? Pada orang yang lemah lembut, rendah. Karena itu kalau saudara terus berdasarkan pengetahuanmu, ya sudah. Ya batasnya pengetahuanmu saja. Engkau kalah dengan orang yang lebih punya pengetahuan, betul enggak? Tapi kalau engkau tidak punya pengetahuan yang terlalu tinggi pun, asal bisa baca firman Tuhan, saudara akan mengalami ya seperti yang dialami oleh Yakob ini, mimpi. Kata mimpi ini ternyata dari kata kalam yang berarti to bind firmly. Ya, mengikat dengan kuat. Jadi Tuhan memberikan satu kesan gitu. Ya, ini namanya orang download ini lalu dia mendapat kesan yang kuat. Ada tangga jadi akses. Oh, saya sekarang bisa hubungan dengan Tuhan. Ya, ternyata malaikat-malaikat yang tidak pernah aku lihat, sekarang aku lihat ini dalam mimpi, walaupun dalam mimpi. Tapi membantu saya jadi tenang. Karena itu Tuhan lalu waktu ketemu dengan murid-murid yang pertama dalam Yohanes 1, lalu dia ketemu Nathanael, lalu dia berkata ini, Yohanes 1 ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka
dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Malaikat Allah turun naik. Di sini bukan tangga, tapi siapa? Anak manusia. Jadi tangga itu yang dilihat Yakob itu sebetulnya sekarang diterjemahkan oleh Tuhan, itulah aku tangga itu. Karena sudah lihat gambar kedua itu, salib itu. Jadi jalan ke sorga. Yesus berkata, ini loh tangga ini, silakan ini aku ini. Come, naik. Ya, karena itu kita mesti mengerti ini, kita mesti memuji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, oleh karena Yesus yang sudah bangkit, dikatakan kita ini dilahirkan. Artinya pikiran kita sekarang jadi lain. Kita punya Tuhan yang maha kuasa. Nah, kalau sudah mulai melihat Tuhan, bukan melihat aku pendidikannya cuma gini, cuma S1. Waduh, makanya nggak bisa berhasil. Karena itu aku perlu S2. S2 nggak berhasil. Oh, kalau gitu aku perlu S3 supaya bisa berhasil. Ada teman saya yang begitu, sampai S-nya banyak, ya tetap tidak berhasil. Kenapa? Ya kemampuan orang ya sekian itu. Ya. Tapi kalau kemampuan Tuhan itu extraordinary. Di luar kemampuan manusia. Ya. Nah, ini kita mesti karena Tuhan sudah siapkan pengharapan ini untuk menerima suatu bagian. Mestinya kata warisan itu. Warisan yang tidak dapat binasa. Ya, yang apa? Yang sudah tersimpan. Jadi sebetulnya sudah ada untuk Anda. Tapi oleh karena kita nggak nyicipi, kita kalau ada problem lalu bisa murtad. Makanya banyak orang setelah jadi Kristen, oleh karena ada problem, lalu murtad. Kenapa? Karena dia nggak nyicipi terus hubungan. Ya, Ibrani 6 ayat 4 mengatakan bagi yang lahir baru, ini sebetulnya kita punya akses untuk mengakses. Kalau mengakses walaupun belum menjadi kenyataan, tapi incip-incip kita alami dulu, ya. Nah, oleh karena itu mari kita baca Ibrani 6 ayat 4 dan 5. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Tuhan berkata, mereka yang pernah diterangi hatinya, ya pernah mengecap karunia surgawi, mendapat bagian dalam Roh Kudus. Nah, jelas mengecap firman, Roh Kudus, firman, dua ini kita sudah rasakan. Tapi kok enggak push ke situ terus lebih digali gitu. Tapi enggak. Saya melihat teman-teman saya ya sudah di desa, jemaat orang biasa, ya dia merasa aduh aku kok enggak bisa seperti Pak Bekti kok bisa besar ya. Aku coba sekolah lagi. Sudah mencapai S1. Waduh, mungkin kurang. S2. Nah, apakah butuh toh di desa yang orang-orang sederhana itu sampai S5? Saya kadang-kadang, kamu ngabisin waktu baca kitab manusia. Coba kamu baca kitabnya Allah lebih tulus. Dan paling penting itu kerendahan hati, itu kuncinya.
Kalau nggak rendah hati nggak bisa download, nggak dapat anugerah. Warisannya sudah tersimpan di sorga. Ya, bagi orang benar, heavenly glory. Jadi kemuliaan Allah ini kita bisa download, kita bisa cicipi. Ya, ini orang-orang yang pernah mencicip. Tapi ayat 6 sampai 8 sayangku, disayangkan lalu mereka murtad. Jadi perhatikan, ada enggak orang Kristen yang sudah baik-baik murtad? Ada. Nah, karena itu bagi teolog yang berkata, oh enggak bisa. Karena itu ayat-ayat Ibrani ini murtadnya dianggap itu orang yang tidak percaya sungguh-sungguhan. Saya pikir, oh palsu-palsuan ya. Kok bisa mencicipi ya? Aneh ya. Tapi mereka katakan begitu. Bukan, ini orang Kristen benar. Tapi tidak meneruskan. Kenapa? Hatinya ini loh. Seperti batu. Lihat itu. Benih itu jatuh di atas batu. Tumbuh enggak? Tumbuh. Tapi kena matahari, layu. Alkitab mengatakan apa? Kalau ada kesulitan datang. Kenapa? Karena tidak punya pengharapan. Kita butuh pengharapan. Dan pengharapan ini bisa kita perkuat oleh Roh Kudus. Ya, tadi katakan Roma 15 berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Melalui apa? Doa. Saya melihat teman saya itu juga berdoa, rajin. Tapi mungkin ada sesuatu ya. Yang kurang, doanya sudah bagus ya, melebihi saya. Tapi kenapa? Ya itu, ada pakai pikirannya, ya, melebihi daripada imannya. Ya, ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Pengharapanmu menjadi milik yang pasti. Melalui apa? Menunjukkan kesungguhanmu. Yuk kita bersungguh-sungguh sekarang. Sungguh-sungguh. Dalam apa? Dalam jiwa kita ini. Ini yang jadi masalah ini. Jiwa kita ini yang bermasalah. Mari kita belajar merendahkan diri kita. Karena kalau kita merendahkan diri, anugerah Tuhan pasti mengalir. Dan Tuhan, Dialah pengharapan kita. Ya, Dia batu karang yang kokoh. Kalau terjadi ombak, batu karang ini sangat dibutuhkan. Haleluya, Tuhan, Kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji mulutku. Dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kita mau berdiri. Tuhan, Kaulah pengharapanku Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah
mulutku penuh dengan pujian. Amin. Kepadamu Yes. ya Yesus Tuhan. Panjang hari Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. mulutku. Amin. Dengan pujian Kepadamu Tuhan. kepadamu ya Yesus Tuhan. Panjang hari Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Mari mulut saudara penuh pujian. Hatimu berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. panjang hari Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. laku hormati Tuhan. Kami beri hormat Hatimu berglori akan Tuhan. sempat mengharap Oh Jesus, Tuhan. Mukunya sanakuya miara. Oh yes Lord, yes Lord, yes Lord. Biar Tuhan tetap menjadi harapan kita. Dan biar kita harap saja pada Tuhan, tidak pada yang lain. Baik sekarang maupun besok, jangan cuma sekarang waktu engkau perlu Dia, tapi setiap waktu, karena Tuhan tetap sama saja. Mari kita nyanyikan ini pujian dengan lebih bersungguh-sungguh, harap saja pada Tuhan. Haleluya. Harap saja pada Tuhan. Katakan harap saja, aku mau harap saja. Pada Engkau Yesus. Sekarang Tuhan, sekarang. Haleluya. Angkat suaramu lebih baik, harap. Harap saja pada Tuhan sekarang dan besok, dia sama saja. Harap saja. Amin Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan.
Angkat tanganmu, berseru sama Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Sekarang dan besok ya sama saja. Itu harapan juga dari hamba-Mu Tuhan. Biar umat-Mu lebih berharap pada Tuhan daripada kepandaiannya sendiri, kepada pengetahuannya sendiri. Dan biar mereka mulai beralih bukan kepada kekayaan mereka, kekuatan mereka, pengalaman mereka, karena semuanya bisa sirna. Tapi Engkau yang tidak pernah sirna, Engkau kekal, Engkau sifat-Mu tetap. Kami mau berdiri atas batu karang teguh. Kami mau mengaitkan hati kami sebagai jangkar kepada Tuhan yang tidak pernah goyah. Kerajaan-Mu tidak pernah goyah. Bapa di surga, biar hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang mengalami kegoncangan jiwanya, supaya mereka tahu hanya Tuhan, hanya Engkau menjadi jawaban hidup mereka. Mereka yang merasa kecewa, mereka yang merasa gagal, mereka yang merasa tidak berarti, ubahkan pendirian mereka. Karena mereka berharga di mata-Mu Tuhan. Mereka orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Biar mereka bersuka dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan biar kami terus mengarahkan mata kami melihat Engkau, Juru Selamat yang sebentar akan menjemput kami Tuhan. Dan berkati semua anak-anak-Mu yang telah mendengar, baik dalam pekerjaan mereka, studi mereka, Tuhan, hubungan keluarga mereka, Tuhan, juga kesehatan mereka Engkau berkati Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan Tuhan. Dan juga untuk pemerintahan kami saat ini masih banyak Tuhan yang belum mau patuh. Kiranya Tuhan, rakyat Indonesia sekarang mulai sadar betapa pentingnya menjaga negara kami dengan baik. Beri hikmat akal budi pada para pimpinan dari presiden sampai yang terbawah Tuhan. Juga untuk wali kota kami khususnya, kami doakan Tuhan, beri hikmat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan berkati semua kami anak-anak-Mu. Kami mau tadakan tangan kami, saudaraku, terimalah berkat, anugerah sejahtera, rahmat dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @gptkao Semarang dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @nambahkc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya
dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.